Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpahkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah yang bertema tentang fungsi ibadah dalam kehidupan. Ibadah menurut bahasa yaitu taat, pasrah, mengabdi, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan berikut isinya. Sedangkan menurut istilah, ibadah adalah segala ketaatan yang dilakukan hanya kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya. Secara umum, ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Ibadah itulah tujuan hidup manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Definisi ibadah dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah yaitu ibadah adalah bertakarub mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Setiap muslim tidak hanya dituntut untuk beriman, tetapi juga dituntut untuk beramal soleh, karena Islam adalah agama amal, bukan hanya keyakinan. Ia tidak hanya terpaku pada keimanan semata, melainkan juga pada amal perbuatan yang nyata. Islam adalah agama yang dinamis dan menyeluruh. Dalam Islam, keimanan harus diwujudkan dalam bentuk amal yang nyata, yaitu amal soleh yang dilakukan karena Allah. Ibadah dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga untuk mewujudkan hubungan antar sesama manusia, hablum minallah dan hablum minanas. Islam mendorong manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua aspek kehidupan dan aktivitas, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat. 3 aspek fungsi ibadah dalam Islam. 1. Mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya atau hablum minallah. Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui muqarabah dan hudlu. Orang yang beriman, dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ia akan selalu berupaya menyesuaikan segala perilakunya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap itu, seseorang muslim tidak akan melupakan kewajibannya untuk beribadah, bertaubat, serta menyandarkan segala kebutuhannya pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ikrar seorang muslim seperti tertera dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan sikap ini, setiap manusia tidak akan lupa bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Yaitu yang pertama, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran. Dan didirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya
mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itulah kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Yang ketiga, melatih diri untuk berdisiplin adalah suatu kenyataan bahwa segala bentuk ibadah menuntut kita untuk berdisiplin. Kenyataan itu dapat dilihat dengan jelas dalam pelaksanaan sholat, mulai dari wudhu, ketentuan waktunya, berdiri, ruku, sujud, dan aturan-aturan lainnya. Mengajarkan kita untuk berdisiplin apabila kita menganiaya sesama muslim, menyakiti manusia baik dengan perkataan maupun perbuatan, tidak mau membantu kesulitan sesama manusia, menumpuk harta dan tidak menyalurkan kepada yang berhak, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ibadahnya tidak bermanfaat dan tidak bisa menyelamatkannya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.